Ada sebuah fase di mana aku itu gak bisa ngerasain apapun. Jadi, kalau seseorang biasanya kan bisa membedakan sebuah emosi ya. Bisa merasakan senang, sedih, bingung, bahagia, kecewa, marah, atau perasaan-perasaan lainnya. Tapi waktu itu, aku tuh tidak bisa merasakan apapun. Jadi kayak flat aja gitu. Gak bisa ngerasain senang itu seperti apa, sedih itu seperti apa, marah seperti apa, kecewa seperti apa, dan perasaan-perasaan lain. Dan ketika ada yang bertanya tentang sesuatu yang aku rasakan, ya aku bingung jawabnya. Kayak, aku jawab apa ya? Karena aku tidak merasakan apapun gitu. Aku sempat bingung sih, kenapa ya kok seperti ini? Terus aku juga sempat bertanya-tanya kepada diri sendiri. Misalnya aku tidak bisa merasakan apapun, apakah aku masih bisa disebut sebagai manusia? Karena pada umumnya manusia kan punya perasaan gitu. Tapi aku tidak menemukan jawabannya. Hal itu terjadi dalam waktu yang cukup lama, sekitar 2 bulan lebih. Aku terus mencari tahu, kenapa sih aku tidak bisa merasakan apapun gitu. Aku kemudian mengingat-ingat hal-hal yang sudah kulalui selama ini. Ternyata aku ingat sesuatu. Selama ini aku tuh sering menyangkal sesuatu yang aku rasakan. Jadi ketika aku merasa baper dengan suatu hal, aku pun seolah menyalahkan diriku sendiri. Aku menyangkal perasaanku. Ngapain sih gitu aja baper? Buat apa sih baper? Duh deh, jangan baper. Ketika aku marah dengan sesuatu yang tidak aku sukai, sesuatu yang tidak sesuai harapanku, aku pun juga menyangkalnya kayak, ngapain sih gitu aja marah? Aku tuh gak boleh marah, aku harus selalu baik-baik saja. Ketika aku kecewa dengan suatu hal, aku pun juga menyangkal perasaanku. Masa gitu aja kecewa sih? Udah deh, gak usah kecewa. Alah, biasa aja, gak usah lebay, gitu aja kecewa. Terus kemudian ketika aku terharu, aku juga sering menyangkalnya. Duh, dikit-dikit jangan terharu dong. Penyangkalan-penyangkalan terhadap sesuatu yang aku rasakan itulah yang akhirnya membuat aku itu sering memendam sesuatu yang aku rasakan. Tanpa sadar, aku menekan semua perasaanku agar semuanya itu terlihat baik-baik saja gitu. Terlihat gak terjadi apa-apa. Dan ternyata ketika kita terlalu menekan perasaan kita bisa kehilangan kemampuan atau kepekaan kita terhadap perasaan kita. Hingga saat itu aku berada di dalam titik di mana aku sulit sekali untuk mengekspresikan perasaanku. Aku sulit untuk mengenali perasaanku, sulit untuk membedakan sedih itu seperti apa, senang seperti apa, bingung seperti apa, kecewa seperti apa, marah seperti apa. Ya kosong aja gitu. Ketika nonton film, entah itu tokoh utamanya mengalami nasib yang buruk, kemudian baca berita yang seharusnya berita itu menyedihkan, aku juga ngerasa biasa aja. Ketika membaca sebuah cerita yang romantis pun juga rasanya biasa aja gitu. Ketika ada sesuatu yang lucu, ya biasa aja, aku tidak ketawa gitu. Kemudian aku mulai baca-baca artikel seputar psikologi, terus kemudian sempat konsultasi juga. Waktu itu ada layanan konsultasi gratis. Sifatnya bukan mencari solusi sih, tapi hanya sebagai teman diskusi aja untuk mengurai berbagai hal yang sedang aku rasakan gitu. Dan dari situ akhirnya teman diskusi itu memberikan saran atau memberitahu kalau selama ini aku itu terlalu menekan perasaanku. Waktu itu beliau
menasihatiku kalau aku itu perlu memberi ruang kepada diriku, perlu memaafkan berbagai hal yang di luar dugaanku. Oh iya benar, ternyata selama ini aku tuh sering banget nyalain diri sendiri. Setiap kali ada hal-hal yang gak sesuai targetku, setiap ada hal-hal yang tidak berjalan sempurna, ketika aku gagal buat nyenengin orang lain, ketika ada hal-hal yang gak bisa aku kendalikan, kadang kayak nyesel gitu, kayak kenapa ya aku gak bisa, harusnya kan waktu itu aku masih sempat, masih bisa bantu dan lain-lain. Aku sadar ternyata itu gak baik ya buat diriku sendiri gitu. Terus saat gagal tuh kayak ngerasa, seandainya ya waktu itu aku gak nyoba ini itu, pasti aku gak akan gagal. Tapi kan sebenarnya ada hikmahnya juga sih, dari gagal itu akhirnya punya pengalaman gitu. Terus setelah aku sadar kayak dulu itu aku sering banget nyalain diri sendiri atas segala ketidakmampuanku, atas segala kegagalanku, atas segala hal yang gak bisa aku kendalikan. Aku sering banget menekan semua perasaanku. Akhirnya aku pun belajar untuk bisa lebih nerima diri sendiri. Aku berusaha untuk maafin hal-hal yang dulu pernah aku perbuat gitu. Kayak ya udah, gak semua hal itu bisa kita kendalikan gitu loh. Hal-hal yang terjadi di masa lalu itu udah gak bisa diubah. Jadi buat apa terlalu disesali gitu, buat apa terus-terusan nyalain diri sendiri. Terus selain itu, buat apa juga terlalu menekan perasaan diri sendiri, menyembunyikan semua hal yang dirasakan, kalau itu ujung-ujungnya membuatku kehilangan kemampuan untuk merasakan sesuatu. Aku berusaha untuk bisa maafin diri sendiri, berusaha menerima diri, walaupun itu gak mudah, prosesnya cukup panjang sih, sampai beberapa bulan aku berada di fase belajar nerima diri sendiri gitu. Aku berusaha untuk mengakui perasaanku. Jadi kayak misalnya aku sedang marah, ya aku belajar untuk jujur pada diriku, aku tuh sedang marah. Ketika aku sedang kecewa, ya aku belajar mengakuinya. Oh iya, sekarang aku sedang kecewa, penyebabnya ini. Mungkin lain waktu aku gak boleh terlalu berharap sama sesuatu. Ketika aku sedang senang, ya aku berusaha untuk mengakuinya. Oh iya, sekarang aku sedang senang karena hal ini. Pokoknya berbagai hal yang aku rasakan tuh aku coba untuk mengakuinya gitu. Aku coba untuk jujur sama perasaanku sendiri. Aku juga berdoa agar aku bisa merasakan kembali semua hal yang dulu pernah aku rasakan. Dan alhamdulillah akhirnya aku itu bisa merasakan kembali semua perasaanku. Aku bisa membedakan apa itu senang, apa itu sedih, bagaimana itu kecewa, bagaimana itu marah. Aku bisa merasakan kembali semua perasaan itu. Nah dari situ aku pun belajar kalau menekan perasaan sendiri itu gak baik. Kita perlu jujur dan mengakui hal-hal yang kita rasakan. Gak apa-apa kok kalau kita itu dalam suatu kondisi itu marah, yang penting kita tetap terkontrol gitu. Gak apa-apa kok kalau suatu kondisi kita itu menyadari kalau kita sedang kecewa. Gak apa-apa, gak perlu terlalu pura-pura kuat, pura-pura semuanya baik-baik saja, gak ada apa-apa. Gak apa-apa, akui saja kalau diri kita itu sebenarnya sedang kecewa. Kemudian kita mencoba menyadari apa saja yang membuat kita kecewa. Kemudian kita belajar dari hal itu agar kita gak kecewa untuk kesekian kalinya gitu. Mungkin sekian dulu podcast kali ini. Jadi intinya adalah jangan terlalu menyalahkan dirimu atas hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu, atas segala hal yang gak bisa kamu kendalikan. Dan kamu juga perlu jujur terhadap perasaanmu. Kamu perlu memberi ruang kepada dirimu untuk merasakan sesuatu. Karena perasaan itu bukan untuk ditekan, tapi untuk diakui. Sekian, terima kasih.